Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba untuk membahas LKS kimia. Nah, jadi kita akan membahas beberapa soal, ya kalau bisa sih semuanya, tapi kita akan coba bahas beberapa ya, beberapa soal kimia. Ya, di sini saya ambil dari sumbernya LKS MGMP ya. Nah, coba ya diperhatikan. Nah, sekarang kita akan coba bahas ini LKS ya. Saya coba ambil soal nomor satu. Oke. Soal nomor satu di sini kita ambil set gitu ya. Nah, ini kita ambil, kita copy, lalu kita paste. Ya, kita paste. Nah, di soal yang pertama yaitu diberikan reaksi X plus Y menjadi Z gitu ya. Nah, yang pertama, nah berarti kan reaksi X plus Y menjadi Z ini adalah reaksi yang setimbang. Ini adalah reaksi yang setimbang, mengikuti prinsip kesetimbangan kimia. Maka pernyataan yang benar tentang kesetimbangan kimia adalah, oke, kita lihat di sini, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Ya, itu merupakan definisi dari laju reaksi ya. Jadi laju reaksi adalah laju atau reaksi yang terjadi ketika reaksi ke kanan itu lajunya sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Itu adalah kesetimbangan, definisi kesetimbangan kimia. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi nomor satu itu benar. Yang kedua, reaksi bersifat dinamis. Oke, ini benar juga ya. Jadi reaksi itu bersifat dinamis gitu ya. Dinamis makroskopis. Jadi terus-menerus terjadi gitu ya. Dinamis terus-menerus terjadi ya, secara mikroskopis gitu ya. Namun tidak terjadi perubahan secara makroskopis gitu ya. Nah, jadi dari penjelasan saya yang tadi berarti tidak terjadi perubahan makroskopis betul, tetapi secara mikroskopis terjadi ya. Namun, ini saya tambahkan di sini, namun secara mikroskopis terus menerus terjadi ya. Nah, itu yang disebut dengan dinamis tadi ya. Nah, berarti 1, 2, 4 benar. Nah, sekarang kita cek yang ketiga. Konsentrasi reaksi dan hasil reaksi sudah tetap. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena konsentrasi dari reaksi dan hasil reaksi itu tidak bisa ditetapkan konsentrasinya gitu. Ya, tergantung dari koefisiennya ini ya. Maka tidak bisa kita bilang konsentrasi reaksi dan hasil reaksinya itu sudah tetap gitu. Maka pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, oke, jelas ya. Jadi, pernyataan yang benar itu pernyataan yang pertama, kedua, dan keempat. Yaitu D ya pilihannya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Diberikan persamaan kesetimbangan seperti berikut ya. Ini saya SS dulu. Nah, ini nah, saya pindahkan di sini. Nah, diberikan persamaan kesetimbangan CO2 gas plus H2 gas menjadi C solid ditambah H2O gas. Dan ini tapi belum setara. Nah, maka rumusan tetapan kesetimbangan yang benar adalah ya. Nah, untuk mendekat soal ini kita harus menyetarakan reaksi ini ya. Jadi kita harus memastikan jumlah C yang di kiri dengan yang di kanan itu setara, jumlah O itu setara, kiri dengan kanan hanya juga setara. Di sini yang belum setara adalah jumlah O-nya. Di sini O-nya 2, sini O-nya 1 gitu. Maka ini kita ubah. Dari yang sebelumnya saya tuliskan ya. Ini kita jawab. Dari yang sebelumnya CO2 gas ditambah H2 gas. Ini reaksi ini ya, bolak-balik. C solid ditambah H2O gas. Ini kita ubah. O-nya ini 2, di sini koefisiennya menjadi 2.
Maka CO2 ditambah H2 ya. C solid ditambah 2, kita tambahkan koefisiennya 2 H2O. Maka di sini O-nya menjadi 2 ya, namun H-nya menjadi 4. Apa yang akan terjadi? H-nya menjadi 4, maka yang di kiri juga kita harus setarakan. Berarti di sini kita ubah H2-nya menjadi, biar 4 berarti dikali berapa? Kali 2 ya. Jadi ini 2 berarti kali 2, ini 2 kali 2 4. Nah, sekarang kita cek C-nya 1, O-nya 2, sini 2. Ini hanya 4, ini hanya 4. Maka ini udah setara. Nah, jangan lupa ini bentuknya ini gas, ini gas, ini gas ya. Nah, tetapan kesetimbangan itu apa sih? Ya, rumusan tetapan kesetimbangan itu apa? Jadi, tetapan kesetimbangan itu adalah jadi tetapan kesetimbangan itu adalah perbandingan antara perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi. Jadi ini ya, ini kita sebut sebagai mana? Ini kita sebut sebagai hasil reaksi dan ini kita sebut sebagai pereaksi. Jadi, tetapan kesetimbangan itu adalah perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi, konsentrasi antara hasil reaksi dengan pereaksi. Gitu. Nah, maka Kc-nya atau tetapan kesetimbangannya adalah Kc sama dengan, sekarang kita lihat di sini ya, hasil reaksinya apa? Ada 2H2O dan C. Nah, yang dimasukkan dalam Kc ini, dalam tetapan kesetimbangan itu hanya yang berbentuk gas dan juga yang berbentuk aqueous gitu ya. Jadi hanya yang gas dan aki gitu ya. Nah, ini karena solid berarti yang ini tidak usah dimasukkan. Maka masukannya cuma H2O. Berarti perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi kan, berarti hasil reaksi di atas konsentrasi dari H2O. Nah, koefisiennya ini menjadi pangkatnya. H2O berarti ada pangkat 2. Pangkat 2 per pereaksinya ada apa aja? Oh, dua-duanya gas, berarti dua-duanya dimasukin. Berarti CO2, konsentrasi dari CO2 pangkatnya pangkat berapa? Koefisiennya kan kalau tidak ditulis berarti 1. Berarti pangkat 1, ya udah biarin. Dikali dengan konsentrasi dari H2 ya, H2. Koefisiennya berapa? 2, berarti pangkat 2. Sekarang kita lihat di sini mana yang sesuai. Nah, jawabannya yang B ya. Nah, jawabannya yang B gitu ya. Gampang ya. Nomor 2 ini masih soal dasar. Oke. Nomor 3. Ada reaksi kesetimbangan Fe3+ Aki ditambah dengan SCN. Aki ini berubah menjadi Fe SCN2+ Aki. Bila pada kesetimbangan ditambah OH+ pada suhu tetap, maka yang terjadi adalah apa? Ya. Nah, ini berhubungan dengan pergeseran kesetimbangan kimia. Ketika suatu reaksi itu ditambahkan dengan suatu zat, maka dia akan bergeser kesetimbangannya. Nah, bila pada kesetimbangan ditambah OH+, OH-, berarti dia ditambahkannya kemana? Ke sini, ya. Jadi pasti kalau misalkan suatu reaksi kesetimbangan itu ditambahkan reaksi, pasti dia itu cenderungnya di kiri. Nggak mungkin di kanan, jarang. Biasanya dikasih tahu kalau di kanan, tapi ini biasanya kalau tidak dikasih tahu berarti yang di kiri, gitu. Berarti dia ditambahkannya pada yang kiri, gitu. Berarti OH-nya ditambah ke yang kiri. Nah, kalau misalkan dia ditambahnya pada yang di kiri, maka si reaksi dia akan berjalan dari mana? Dari si kiri gitu, menuju ke kanan. Ya, kalau misalkan ditambah berarti dia berjalannya dari kiri ya, karena dia diberi di kiri, maka dia berjalan dari kiri ke kanan. Gitu, ya. Kalau misalkan dikurangi malah ya, misalkan Fe3+-nya diambil, dikurangi konsentrasinya, maka si reaksi berjalan menuju ke kiri gitu. Karena yang dikurangi di kiri, karena yang diambil di kiri. Nah, sedangkan kalau misalkan ditambahnya di kiri, maka dia bergerak dari kiri ke kanan. Tapi kalau misalkan dia dikurangi, maka dia bergerak menuju ke kiri, dari kanan ke kiri gitu ya. Jelas ya. Karena dia ditambah OH+ di sini, maka
Dia bergerak dari mana? Dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Ya, karena dia ditambah. Maka nanti si FeSCN2 plusnya makin apa? Makin merah hasilnya ya. Makin merah. Kenapa? Karena laju reaksinya itu cenderung ke FeSCN2 plus kalau misalkan ditambah OH minus. Maka jawaban yang paling tepat adalah warna larutan semakin merah karena reaksi bergeser ke arah FeSCN2 plus. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Nah, ini jawabannya adalah yang A ya. Tadi kenapa? Di alasannya karena reaksi yang di kiri diberi OH minus, maka reaksi bergerak dari kiri ke kanan. Oke, ya. Jadi alasannya itu, oke. Nah, sekarang kita nomor 4. Nah, nomor 4 ini bagaimana cara kita mengerjakannya kira-kira? Nah, di sini diberikan reaksi 2NO2 menjadi N2O4 gas dengan delta H-nya adalah minus 59 kJ. Bila tabung reaksi dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas, jadi bila tabung reaksinya ini dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas, maka yang akan terjadi adalah, berarti misalkan ini si 2NO2, reaksi 2NO2 menjadi N2O4 ini dilakukan pada suatu tabung reaksi. Katakanlah tabung reaksi itu dimasukkan ke dalam suatu gelas kimia. Artinya nanti suhu di tabung reaksi akan meningkat dong. Ya. Kita asumsikan air yang ada di gelas kimia itu nggak masuk ke dalam tabung reaksi. Berarti dia hanya mengelilingi si tabung reaksi. Air yang ada di gelas kimia itu hanya mengelilingi tabung reaksi. Maka si reaksi ini akan bertambah suhunya. Kalau bertambah suhunya, kalau suhu bertambah ya, nah ini kuncinya. Kalau temperatur bertambah, maka dia akan bergeser ke reaksi apa tuh yang dia temperaturnya naik? Yaitu reaksi endoterm. Gitu, reaksi endoterm. Karena dia mengumpulkan energi gitu. Mengumpulkan energi, kalau temperatur naik kan berarti dia memperoleh kalor gitu. Maka dia akan bergeser ke reaksi endoterm. Nah, di sini kita lihat delta H-nya minus 59 kJ. Nah, kalau misalkan diberikan informasi delta H sama dengan minus 59 kJ, berarti yang minus itu adalah yang ke arah kanan. Tapi kalau misalkan dia dikasihnya delta H-nya positif 59 kJ, berarti dia ke kanan yang positif. Kalau misalkan delta H-nya minus, berarti yang ke kanan dia negatif. Pokoknya intinya delta H yang di sini positif negatifnya menunjukkan untuk yang reaksi ke arahnya kanan gitu. Ya, tapi ini karena dia negatif berarti reaksi ke kanan itu negatif. Reaksi ke kanan itu berarti negatif, atau dalam kata lain kalau negatif itu exotherm. Kita maunya T-nya itu karena temperaturnya naik, berarti dia terjadinya itu bergeser ke arah yang reaksi endotherm. Berarti kalau ke kanan exotherm, ke kiri berarti endotherm. Kalau ke kanan exo, berarti kebalikannya kalau ke kiri adalah endo. Karena dia temperatur naikkan, berarti dia bergeser ke arah yang endo. Berarti dia bergeser ke arah 2NO2. Ya, bergerak ke arah 2NO2. Maka si warnanya ini akan semakin apa? Semakin coklat. Karena bergerak kemana? Ke 2NO2. Jadi laju reaksinya makin bertambah gitu. Reaksinya menjadi bertambah ke 2NO2. Maka warnanya akan semakin coklat karena reaksi bergeser ke arah 2NO2. Gitu ya. Warna semakin coklat karena reaksi bergerak ke arah 2NO2. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Warna semakin coklat karena reaksi bergerak ke arah 2NO2. Oke, baik ya, maaf. Kita lanjutkan, berarti warnanya semakin coklat karena reaksi bergerak ke arah NO2 ya. Tadi alasannya kenapa? Alasannya karena temperatur dinaikkan
berarti temperatur dinaikkan, reaksi bergeser ke endoterm, di mana endoterm itu menuju ke arah NO2 gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Masih soal teori, jadi masih soal gampang. Oke, ini kita lanjutkan pembahasannya ya. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Nah, pada reaksi timbangan mana nih ya? Kita lanjut ke layer selanjutnya ya. Oke. Kita lanjut ke layer selanjutnya ya. Nah, Nah, pada reaksi kesetimbangan 2NH3 gas tambah 4O2 gas, N2O5 gas menjadi 3H2O gas. Jika volume diperbesar pada suhu tetap, maka reaksi bergeser ke arah mana ya? Nah, ini kita cek dulu ya, apakah dia reaksinya sudah setimbang ya. Nah, ini saya tulis lagi, reaksinya itu adalah 2NH3 gas ditambah 4O2 gas menjadi N2O5 gas tambah 3H2O gas. Nah, jadi di sini yang terjadi apa ya? Terjadi pada volume yang diperbesar. Jadi yang terjadi adalah volumenya diperbesar. Kuncinya adalah kalau volume diperbesar, berarti dia bergerak ke arah yang koefisiennya itu, jumlah koefisiennya itu yang kecil, besar gitu. Jadi kalau misalkan volume diperbesar, maka dia bergerak ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang besar. Sedangkan kalau misalkan volumenya turun, maka dia bergerak ke reaksi dengan jumlah koefisiennya kecil gitu. Nah, ini jumlah koefisiennya yang kecil yang mana? Kalau yang kanan itu dia jumlahnya berapa? Ini 3, ini 1, berarti 4. Gitu. Ini 4, sedangkan yang di kiri ini 4 tambah 2, 6. Nah, karena dia volumenya diperbesar, maka dia bergerak ke arah yang koefisiennya besar. Berarti yang kemana? Ke kiri ya, karena ke kiri dia koefisiennya lebih besar. Maka, jika volume diperbesar pada suhu tetap, maka reaksi bergeser ke arah NH3 dan O2. Gitu. NH3, O2 gitu ya. Ya, oke. Nah, harga K-nya tetap ya. Harga K ini tidak berubah gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Berarti tadi jawabannya adalah bergerak ke NH3 dan O2. NH3 O2 namun dan harga K-nya tetap ya. Kenapa harga K-nya tetap? Intinya adalah kalau misalkan suhu tetap ya, jika volumenya diperbesar pada suhu yang tetap, berarti harga K-nya juga tetap ya. Itu kuncinya, kata kuncinya. Oke, jadi alasannya saya tulis di sini. Alasannya adalah volume diperbesar, maka reaksi bergerak ke sigma koefisien, jumlah koefisiennya yang besar. Yang jumlah koefisiennya besar yaitu NH3 dan O2 gitu. Atau reaksi yang di kiri. Reaksi kiri. Oke? Baik. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, sekarang kita lihat nomor 6. Di sini hasil reaksi semakin banyak bila tekanan diperbesar pada suhu tetap terjadi pada reaksi ya. Jadi yang terjadi di sini adalah tekanannya diperbesar. Kalau tekanan diperbesar ya, maka dia bergerak ke arah yang koefisiennya kecil malah. Jadi berbanding terbalik dengan volume. Koefisiennya kecil. Sedangkan kalau tekanannya diperkecil, maka dia bergerak ke koefisiennya yang besar. Gitu. Kuncinya gitu.
Nah, hasil reaksi semakin banyak, berarti yang di kanan yang semakin banyak. Berarti karena di sini indikasinya hasil reaksi semakin banyak, berarti si reaksi harus bergerak ke arah kanan. Kita lihat sekarang dari kelima reaksi ini, mana yang bergerak ke arah kanan. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang jawaban A. Yang jawaban A, ini dia bergerak ke mana? Di sini 6, di sini 4. Berarti dia bergerak ke kanan. Nah, kalau hasil reaksi kan di kanan, yang kita mau yang dia bergerak ke kanan. Berarti sepertinya opsi A ini adalah kandidat. Ya. Dia bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan. Kita lihat dulu yang lain. Sekarang yang B. Ini koefisiennya yang di kanan 5. Maaf. Di sini tekanannya diperbesar ya. Di sini tekanannya diperbesar, dia berarti bila tekanan diperbesar berarti koefisiennya bergerak ke arah yang kecil, gitu ya. Berarti yang harus kita cari adalah yang koefisiennya kecil, gitu ya. Karena dia diperbesar, maka kita cari yang di kanan itu yang kecil, gitu loh. Nah, dia bergeraknya kemana nih? Bergeraknya pasti ke kiri, karena dia koefisiennya kecil, ya. Ke kiri, gitu. Maaf, ya. Saya nggak ngelihat tadi. Tekanan diperbesar, maka dia koefisiennya ke arah yang mana? Bergerak ke arah yang mana? Yang kecil, gitu. Yang kecil berarti yang kecil kan yang di kiri, yang A ini ya. Berarti dia bergeraknya ke kiri. Kita maunya ke kanan. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini dia koefisiennya 3, sini 5. Gitu. Berarti bergeraknya ke kiri, sama. Bergerak ke kiri juga. Kita maunya ke kanan, ya. Nah, yang C, COCl2, ini CO tambah Cl2. Nah, berarti yang di kanan 2, yang di kiri 1. Ya, berarti dia bergeraknya ke kiri juga. Lah, yang kita cari ke kanan. Berarti bukan yang kita cari. Sekarang yang D. Yang D di sini 2, di sini juga 2. Nah, berarti dia tekanan itu tidak berpengaruh terhadap si reaksi ini. Berarti nggak bisa ditentukan. Dia kecenderungannya ke kanan atau kiri nggak bisa ditentukan karena dia koefisiennya sama gitu. Antara kanan dengan kiri. Ya. Nah, kalau untuk reaksi seperti ini saya tambahkan untuk reaksi dengan sigma cof kanan sama dengan sigma cof kiri, maka P dan V, tekanan dan volume, perubahan tekanan dan volume tidak berpengaruh terhadap reaksi. Ya, jadi tidak berpengaruh. Sekarang yang E, nah sepertinya E ini kandidat pemenang kita. Nah, sekarang kita lihat 2NO2, ini N2O4, berarti koefisiennya di sini 1, ini 2. Berarti dia bergeraknya kemana? Ke kanan. Bergerak ke kanan. Nah, ini memang benar nih ya, bergerak ke kanan. Nah, kita kan cari reaksi yang hasil reaksinya tuh semakin banyak, berarti dia bergeraknya ke kanan. Nah, ini dia bergeraknya ke kanan, ya kan? Karena ini koefisiennya kecil, gitu. Maka ini jawaban yang betul. Maka jawabannya adalah yang E, gitu. Ya. Baik. Nah, jelas ya? Jadi seperti itu. Ini masih teori. Oke, kita ke lanjut nomor 7. Oke. Nomor 7 ini apa ya? Beberapa reaksi berikut. Diberikan beberapa reaksi. NO2 menjadi setengah N2 tambah setengah O2 gas dengan delta H-nya minus 90,2. Terus SO3 menjadi SO2 plus setengah O2, delta H-nya positif, bla 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 bla. N2H4 dan diberikan reaksi ini. Reaksi ini dapat meningkatkan persen disasosiasi jika suhu dinaikkan, ya, terdapat pada, ya. Nah, ini suhu dinaikkan, ya. Nah, suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan berarti dia bergerak ke arah reaksi apa? Reaksi endoterm. Nah, karena di sini adalah reaksi yang dapat meningkatkan persen disasosiasi, artinya dia bergeraknya ke kanan karena kita mau zatnya itu terdisosiasi.
Artinya kita mau si reaksinya itu yang di kiri itu terurai. Kalau misalkan kita mau terurai, maka dia harus kecenderungannya bergerak ke kanan, nggak boleh ke kiri dong. Ke kiri malah balik lagi ke sini. Kita maunya dia terurai. Maka cari yang ke kanan itu adalah endoterm. Kita mau ke kanan berarti kita cari yang ke kanan itu endoterm. Kalau ini negatif berarti dia ke kanannya eksoterm, berarti bukan dong. Yang kedua dia positif. Positif berarti dia ke kanan eksoterm. Nah, berarti ini benar. Karena kita mau cari reaksi yang ke kanan dan ke kanan itu endoterm. Nah, di sini yang ketiga ya, dia negatif berarti eksoterm, bukan. Di sini dia dia positif berarti dia endoterm gitu. Berarti reaksi yang dapat meningkatkan persen disosiasi adalah 2 dan 4 ya, jelas. Nah, ini kita kasih alasan. Alasannya kenapa? Reaksi bergerak ke endoterm. Nah, yang bergerak ke endoterm itu adalah 2 dan 4. Nah, gitu ya. Reaksi bergerak ke endoterm, yang bergerak ke endoterm adalah 2 dan 4. Oke? Gampang. Oke, nomor 8. Nah, di sini ya. Di sini adalah pertanyaannya, pada keadaan yang setimbang tercapai pada reaksi FeO4 solid ditambah 4H2 gas terbentuk 3 Fe solid ditambah 4H2O gas. Nah, ini uap air akan semakin banyak apabila berarti kita mau hasil 4H2O ini meningkat. Makin banyak gitu, kita maunya makin banyak. Berarti si reaksi harus bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan gitu ya. Bergerak ke kanan. Nah, artinya bagaimana caranya ya? Kita cek satu-satu dari opsinya. Ditambahkan gas hidrogen, berarti dia ditambahkan konsentrasinya. Kalau ditambah konsentrasinya, dia menjadi bergeraknya ke kanan. Dia bergerak dari si zat yang ditambahkan konsentrasinya. Berarti yang sebelumnya dari 4H2 karena ditambahkan berarti dia bergerak dari ke kiri, karena H2 itu di kiri, bergerak ke kanan. Gitu. Nah, ini sepertinya calon kandidatnya ya, calon kandidat. Tapi kita simpan dulu ya. Dia berarti bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan. Nah, yang B, volume diperbesar. Ingat, kalau volume diperbesar berarti dia bergerak ke koefisiennya yang besar. Koefisien besar itu adalah 3Fe 4H2O gitu ya. Berarti ini 7. Ini apa? Ini berapa? Ini 5 ya. Ini 5. Nah, berarti volume diperbesar sepertinya itu kandidat kita ya. Karena dia bergerak ke kanan. Gitu. Volume diperbesar maka dia bergerak ke yang koefisiennya besar. Oke? Oke. Mohon maaf saya ada sedikit kesalahan. Baik. Kita lihat di sini ya. Saya akan mereview ulang tadi yang tadi saya berikan jawabannya. Ternyata ada kesalahan. Jadi begini ya. Ternyata koefisiennya itu yang dihitung ternyata itu hanya yang berfasa gas dengan aki ya. Nah, yang solid ini maka ini bisa kita hilangkan teman-teman ya. Tapi mohon maaf sekali ya, tadi ada kesalahan ya. Nah, jadi untuk menghitung dia itu bergerak ke mana ya, maka koefisiennya itu yang dihitung hanya yang gas dan aki ya, yang solid tidak. Jadi nanti kalau misalkan selanjutnya nih, ini bergerak ke arah koefisien yang kecil, ini koefisien yang besar. Itu maksudnya adalah koefisien yang ini ya, yang hanya berupa gas dan aki gitu. Sedangkan yang solid itu tidak dihitung dalam perhitungan untuk menentukan dia itu bergeraknya ke arah mana gitu ya. Berarti kalau yang di sini dia berjumlah 4, dia berjumlah 4. Ya, berarti koefisien kanan sama dengan koefisien kiri, jumlah koefisien kiri. Ya, jadi koefisien kanan dengan kiri sama, artinya kalau koefisien dengan yang kanan dengan yang kiri sama, berarti tekanan dan volume ini tidak mempengaruhi. Tidak berpengaruh. Maka di sini kita bisa eliminasi yang berkaitan dengan volume dan tekanan.
Karena mau dinaikin mau diturunin tetap sama dia reaksinya. Maka B ini salah, E ini salah. Nah, ini diberi katalis. Katalis ini tidak menggeser kesetimbangan. Artinya tidak membuat si uap air tuh bakal semakin bertambah banyak gitu. Ataupun kalau misalkan H2-nya akan bertambah banyak gitu kalau misalkan diberi katalis, tidak. Ataupun juga Fe-nya juga menjadi semakin banyak kalau diberi katalis, tidak. Katalis ini hanya berfungsi sebagai mempercepat laju reaksi. Mempercepat laju reaksi. Ya. Hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang, tetapi tidak membuat reaksi itu bergeser, kesetimbangan itu bergeser. Jadi uap airnya dan Fe itu akan nilainya, jumlah yang terbentuk akan sama kalau misalkan diberi katalis. Cuman kecepatan dia tercapainya keadaan setimbang itu hanya menjadi lebih cepat, tapi jumlahnya tidak. Maka katalis ini tidak berpengaruh. Nah, ditambahkan zat besi gitu. Nah, kalau besi berarti Fe-nya ditambahkan konsentrasinya, berarti dia bergerak dari si Fe menuju ke mana? Karena dia di kanan berarti bergerak kiri. Berarti dia malah mengurangi jumlah H2O-nya dong. Karena reaksi bergerak ke kiri, maka si C ini salah. Nah, sekarang yang A. Yang A ini adalah yang benar ya. Kenapa yang benar? A karena dia ini ditambah gas hidrogen, berarti yang di kiri dia kan di kiri. Ditambah konsentrasinya, berarti dia dari kiri bergerak ke kanan. Nah, berarti karena H2, konsentrasi H2 ditambahkan, maka reaksi bergerak ke kanan. Gitu ya. Oke, jelas. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya itu mengenai apa nih ya? Nah, ini kita lihat sini ya, nomor 9. Nomor 9. Nah, kita lihat sini ya. Nah, nomor 9 ini beberapa reaksi kesetimbangan berikut bla 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 untuk mendapatkan hasil reaksi yang banyak, berarti yang di kanan yang banyak. Berarti tekanan diperbesar dan suhu diturunkan terdapat pada reaksi. Berarti kita mau kalau tekanan diperbesar, suhu diturunkan ya. Berarti kita harus menentukan kalau misalkan seperti itu kondisinya, hasil reaksinya yang banyak itu pada reaksi yang mana. Nah, berarti kan dia tekanan diperbesar, suhu diturunkan gitu. Berarti kalau tekanan diperbesar dia bergerak ke arah koefisiennya yang kecil ya. Nah, sama ini. Kalau temperatur diturunkan berarti dia bergeraknya ke mana? Ke reaksi yang kita cari, reaksi yang eksoterm. Eksoterm begitu ya. Berarti kita harus tinjau satu-satu nih ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini yang di kanan semuanya gas, berarti kita hitung semuanya koefisiennya. Yang di kanan 1 ya, ini 1, ini berapa? 1,5, 1,5. Berarti dia bergeraknya ke kiri gitu, ke kiri. Nah, itu aja udah salah. Kita maunya nyarinya yang ke kanan gitu karena mendapatkan hasil reaksi yang banyak. Berarti 1 ini salah. Salah karena reaksi bergerak ke kiri. Kita maunya ke kanan karena mendapatkan hasil reaksi di kanan gitu. Yang kedua, COCl2 menjadi CO gas tambah Cl2 gas. Oke, semuanya gas, berarti kita hitung semua koefisiennya. Di kanan 2, di kiri 1. Dia bergeraknya kemana berarti? Ya, bergeraknya yang ke koefisiennya kecil karena tekanan diperbesar. Berarti bergerak ke kiri. Ah, ini aja udah salah. Salah. Karena koefisiennya, jumlah koefisiennya yang kecil itu di kiri gitu. Maka reaksi bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri ya, jelas. Yang nomor 3 gitu ya. H2 tambah setengah O2, ini H2O gitu ya. Nah, berarti di sini ya dia apa? Dia ini 1, ini 1,5. Ya.
berarti reaksinya bergerak ke yang kecil ya. Kecil kemana? Berarti ke kanan. Wah, ternyata dia bergerak ke kanan. Oke, syarat 1 udah terpenuhi ya. Kita cek dia berarti bergeraknya ke kanan. Oke, dia bergerak ke kanan. Ya, itu sesuai karena dia koefisiennya kecil, bergerak ke arah koefisien kecil, ke kanan. Nah, sekarang kita cek apakah dia arahnya ke reaksi yang eksoterm gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Apakah mendapatkan reaksi endoterm? Eksoterm, maaf. Karena kan suhu diturunkan, berarti eksoterm. Nah, dia bergerak ke kanan ya. Ini kan delta H-nya minus. Delta H itu yang ke kanan berarti. Karena di sini minus berarti yang ke kanan minus. Wah, berarti memenuhi dong. Dia koefisiennya kecil, terus juga reaksinya eksoterm kalau yang ke kanan. Berarti benar. Benar karena reaksinya itu bergerak ke arah koefisien kecil yang mana terletak di kanan dan reaksinya eksoterm. Oke, berarti 3 ini adalah salah satu ya. Nah, oke, berarti ada kesalahan nih ya untuk nomor 1. Oke, nomor 1 ada salah. Nah, nomor 1 ini ya, dia bergeraknya ke arah mana? Harusnya ke kanan ya. Ke kanan. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Dia koefisiennya kecil. Berarti dia bergerak ke kanan. Nah, kebetulan delta H-nya juga negatif. Berarti ke kanan juga dia itu eksoterm. Berarti dia benar. Alasannya juga sama ya, seperti yang nomor 3 ya. Saya nggak perlu tuliskan. Nah, ternyata kan benar ya, karena dia tekanan diperbesar, maka dia bergerak ke koefisien yang kecil. Gitu, bergerak ke koefisien kecil, yaitu yang di kanan. Dan juga dia delta H-nya minus, berarti ke kanan dia minus gitu. Kalau ke kiri dia positif. Nah, berarti karena ke kanannya negatif, eksoterm, maka 1 benar. Nah, berarti kita tinggal cek mana nih? 2 kan salah, berarti ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Sekarang kita tinggal cek nomor 1, 3, 5 ya, nomor 5. Nomor 5 yang di kanan dia koefisiennya 3, yang ke kiri dia 1. Udah ketahuan kan dia bergerak ke kecil. Berarti ini dia ke kiri. Ke kiri malah dia ini pereaktan ya atau pereaksi bukan hasil reaksi. Ya udah. Berarti tidak mungkin nomor 1 itu ya, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Berarti 5 ini salah juga. Maka yang benar adalah apa? Yang benar itu adalah yang nomor 1 dan 3 aja. Oke, 1 dan 3. Oke. 1 dan 3. Oke. Ya, oke, jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10 pada reaksi kesetimbangan ya, pada reaksi kesetimbangan pada suhu yang tetap volume sistem diperbesar menyebabkan hasil reaksi bertambah adalah oke, ini sama ya. Volume sistem diperbesar ya, volume diperbesar, maka reaksi bergerak ke jumlah koefisiennya besar ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ya, yang 1 atau yang A gitu ya. Yang A ini di kanan 4, di kiri 5 ya. Berarti dia bergerak kemana? Oke, sebentar. Oke, sorry, kita lanjutkan. Nah, berarti dia bergerak ke arah koefisien yang besar ya. Berarti dia pada pilihan A bergerak ke kiri ya. Bergerak ke kiri. Nah, sedangkan kita mau dia menyebabkan hasil reaksi bertambah. Kita maunya ke kanan. Nah, berarti ini sudah salah ya, salah. Yang B, yang di kanan ini dia koefisiennya adalah ini jangan lupa yang solid kita tidak hitung. Berarti solid kita uraikan, kita hiraukan. Berarti yang di kanan dia berjumlah 1. Yang di kiri dia 1,5. Nah, bergerak ke koefisien yang besar. Nah, berarti ke kiri dong. Nah, bergerak ke kiri dong. Nah, bergerak ke kiri, maka ini yang bukan kita cari. Kita maunya ke kanan. Sekarang yang C. Nah, yang solid jangan lupa dihapus. Nah, ini koefisiennya berarti totalnya yang di kanan 2, yang di kiri 3. Ya, berarti bergeraknya ke kiri dong. Salah dong. Ya, berarti salah. Oke. Nah, sekarang yang
Ini 2 CO2 gas, ini semuanya gas berarti kita hitung. Yang di kanan ini 3, ini berapa yang di kiri? 2. Berarti dia bergeraknya ke kanan. Nah, sepertinya sih ini kandidat kita, tapi sepertinya loh, sepertinya. Sekarang kita cek dulu yang E. Yang di kanan dia berjumlah berapa? Ini semuanya gas ya, berarti kita semua hitung. Ini 1, ini 2. Ya, bergeraknya ke kiri dong. Ya, ini bukan kita cari. Bergerak ke kiri. Maka ini bukan kita cari, yang kita cari adalah yang D. Berarti jawabannya adalah yang D, gitu ya. Jawabannya yang D. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Nah, ini kita mulai sudah masuk ke hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya. Nah, ini dalam ruangan 2 liter terdapat 0,4 mol 0,4 mol SO2 ClO2 ya. Terus 0,2 mol SO2 dan 0,1 mol Cl2 berada dalam keseimbangan menurut persamaan reaksi SO2 Cl2 menjadi SO2 plus Cl2 gas. Itu harga tetapan reaksi tersebut pada suhu tetap adalah ya. Berarti di sini kita lihat, kita bikin dulu persamaan reaksinya, kita jawab. Kita mulai masuk ke hitung-hitungannya ya. Agak ribet. Oke. Ini SO2Cl2 menjadi apa nih? Menjadi SO2 gas. Ini gas. Ini Cl2 gas. Nah, di sini terdapat 0,4 mol SO2 Cl2, 0,2 mol SO2 dan 0,1 mol Cl2 gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Berarti pada saat setimbang dia ada 0,4 mol SO2 Cl2, 0,2 mol SO2 dan 0,1 mol Cl2. Nah, harga tetapan kesetimbangan reaksi tersebut pada suhu yang tetap adalah berarti Kc di sini. Kc ya, Kc. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini yang ditanya adalah Kc-nya. Berarti Kc itu apa? Kc itu adalah perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi ya. Nah, perbandingan molaritasnya atau konsentrasi ya. Itu yang harus di-note. Konsentrasi. Perbandingan konsentrasi antara berarti di sini SO2. Nah, koefisiennya 1 ya, semuanya 1 berarti semuanya pangkat 1. SO2 Cl2 per SO2 Cl2. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa berarti di sini kan bentuknya apa? Ini kan 0,4 mol, 0,2 mol, 0,1 mol, berarti satuannya masih mol gitu. Maka ini harus kita bagi dengan volumenya agar menghasilkan molaritas atau molar gitu. Atau konsentrasi ya. Jadi konsentrasi itu adalah banyaknya mol dalam satu ruang. Berarti molnya SO2 Cl2 ini berapa? 0,4 dibagi dengan 0,4 juga dibagi dengan 2. Berarti ini 0,2. Kalau molaritasnya SO2 berarti 0,2 bagi 2, 0,1. Nah, molaritasnya Cl2 ini adalah 0,1 bagi 2, 0,05. Nah, baru masukkan angkanya. Maka Kc-nya SO2 berapa molaritasnya? 0,2 maaf, 0,2 maaf. Molaritas SO2 ya. Molaritas SO2 itu 0,1 kali molaritas Cl2 0,05 dibagi dengan 0,2. Nah, ini bisa pakai kalkulator jadinya 0,025. Berarti jawabannya yang D, gitu ya. Nah, itu harus teliti ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah konsentrasi, teman-teman, atau molaritas. Kenapa? Karena di sini lihat bahwasanya tetapan kesetimbangan itu adalah perbandingan konsentrasi, bukan perbandingan mol. Oke, itu yang harus di-note ya. Jadi berbeda soalnya, berbeda gitu ya. Oke. Ini kita lanjutkan ke nomor 12 ya, 12. Nomor 12 kita lihat sini ya, hitung-hitungan lagi. Nah, nomor 12 ini ya.
Nomor 12 mana? Nomor 12. Nah, nomor 12 ini. Nomor 12 ya. Dimasukkan 0,5, kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya adalah 2NO2. Jadi kalau misalkan soal kayak gini, lihat reaksinya. 2NO2 menjadi N2O4 gas. Nah, dimasukkan 0,5 mol gas NO2. Berarti pada awal-awal kita bikin tabel awal, terus reaksi, terus fase timbang. Ya, seperti ini ya. Oke. Pada saat awal-awal dimasukin 0,5 mol gas NO2 gitu. Nah, ini jangan lupa volumenya 2 liter. Oke, volumenya 2 liter. Oke, volumenya 2 liter. Nah, pada awal-awal 0,5 mol gas NO2. Nah, terurai menurut reaksi ini. Setelah terjadi kesetimbangan terbentuk 0,1 mol N2O4 pada suhu tetap. Berarti di sini 0,1 mol. Nah, ingat ya bahwa 0,1 mol 0,1 mol ini ya. Nah, ingat bahwa perbandingan ini yang pada saat reaksi sama dengan ya, perbandingan ini dengan ini, perbandingan ini dengan ini, perbandingan pada saat reaksi pada yang pereaktan dengan perbandingan hasil reaksi di hasil perbandingan hasil reaksi di yang di kanan itu sama gitu. Maka di sini 0,1 ya. Berarti di sini ya 0,1 ya. Ini bisa dinaikin ke sini sih sebenarnya 0,1. Berarti kan di sini perbandingannya berapa? Pakai perbandingan koefisien. Kalau di sini 0,1, di sini karena dia koefisiennya 2 berarti tinggal kali 2, 0,2. Nah, ini 0,5 ke orang 0,2 berapa? 0,3 kan? Karena kan dia 0,5 bereaksi 0,2. Berarti tersisanya berapa? 0,3. Berarti pada saat setimbang terbentuk 0,3 NO2 dan 0,1 N2O4. Nah, kita cari molaritasnya. Molaritasnya adalah 0,3 dibagi volumenya 2. Berarti 2 gitu. 0,3 bagi 2 berapa tuh? 0,3 dibagi dengan 2 yaitu 0,15 molar gitu ya. Nah, sedangkan molaritas dari N2O4 berarti 0,1 bagi 2, 0,05 molar. Nah, berarti harga ketetapan kesetimbangannya Kc itu adalah konsentrasi dari N2O4 dibagi dengan konsentrasi dari NO2. Nah, tapi karena ada koefisiennya 2, berarti dikuadrat. Berarti Kc sama dengan N2O4 0,05 molar dibagi dengan berapa? NO2. NO2. Maaf. Ya, NO2 0,15. Di kuadrat ya, jangan lupa di kuadrat. Berarti di sini kita pakai kalkulator 0,5 dibagi dengan 0,15 di kuadrat. Yaitu dapat 2,22. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Jawabannya adalah yang E. Oke, jelas ya? Nah, ini gampang. Soal gampang. Nah, sekarang nomor 13 ya. Nah, nomor 13. Lihat sini ya. Nah, di sini pada temperatur tertentu dalam ruangan 2 liter terdapat 2 mol gas SO3. Terdisosiasi 30% menurut reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 gas menjadi plus O2. Kita tulis reaksinya. 2SO3 ya, terdisosiasi menjadi 2SO2 gas. Ini gas tambah O2 gas ya. Nah, pada awal-awal, ini awal reaksi setimbang ya. Nah, seperti ini ya. Pada awal-awal ada 2 mol gas SO3. 2 mol nih, 2 mol. Nah, terdisosiasi 30%. Nah, berarti si SO3-nya ini terdisosiasi 30%. Berarti 30% dari 2 mol ini terdisosiasi. Berarti 30% dari 2 mol berapa? Berarti ini coret-coret 2, ini 5. 3/5 ya, 0,6. 0,6 mol. Berarti 0,6 mol 1,4 mol sisanya ya. Nah, ini jangan lupa ini sama ini berbanding lurus. Berbanding ya. Jadi kita bisa buat di sini 0,6 juga dong karena dia
koefisiennya sama ya. Ini 2, ini 0,6, 2, maka di sini 0,6 juga. Ini bisa kita turunin jadi ke sini 0,6 mol. Ya, ini kan 1 perbandingannya dengan yang ini. Ini 2, ini 1. Berarti setengahnya dong. Setengahnya dari 0,6, berarti 0,3 mol. Nah, berarti ya pada saat setimbang ada 1,4 mol, 0,6 mol, 0,3 mol. Jangan lupa cari molaritasnya ya. Oh, di sini ditanya ini ya, jumlah mol gas oksigen yang terbentuk pada keadaan seimbang. Ya udah, berarti di sini ya, tadi udah dapat 0,3 mol. Ya, jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. Jadi konsepnya seperti ini ya. Ya. Konsepnya seperti ini. Jadi ingat aja, perbandingan ini dengan ini, perbandingan ini dengan ini tuh sama ya. Perbandingan ini dengan ini sama. Jadi kalau misalkan di 0,6 mol, kita lihat di sini ya. Ini kan koefisiennya sama-sama 2, berarti sini 0,0 mol, 0,6 mol juga. Nah, karena di sini koefisiennya 1, ini 2, berarti setengahnya dong, 0,3 mol gitu. Ya. Nomor 13 tuh ya. Nomor 14. Nah, nomor 14 pada persamaan reaksi 2H2, ya ini seperti biasa kita tulis 2H2 gas tambah O2 gas. Ini menjadi ya menjadi 2H2O gas dengan Kp-nya ini adalah 4. Pada keadaan setimbang terdapat 3 ATM gas H2, 1 ATM gas O2 ya. Berarti pada saat setimbang nih ada 3 ATM gas H2. H2-nya ada 3 ATM. O2-nya adalah 1 ATM. Ya, karena tekanan parsial uap air, berarti ini tekanannya berapa gitu ya. Nah, ingat Kp itu apa? Kp itu adalah perbandingan tekanan parsial dari masing-masing reaksi. Perbandingan tekanan parsial antara antara hasil reaksi dengan pereaksi. Antara hasil reaksi dengan pereaksi. Berarti yang di atas adalah hasil reaksi, yang di bawah adalah pereaksi. Ya, jadi Kp itu ingat ya, perbandingan tekanan parsial dari si hasil reaksi dengan pereaksi. Hasil reaksinya kan H2O, berarti tekanan parsial H2O dikuadratkan ya, karena mengikuti koefisiennya juga, dikuadratkan dibagi dengan perbandingan tekanan parsial ini ya, H2, tekanan parsial H2, tekanan parsial H2 dikuadrat dikali dengan tekanan parsial dari O2. Nah, karena dia koefisiennya 1 tetap ya 1. Berarti Kp ini berapa? Kp tadi berapa? 4. 4 sama dengan pH2O kuadrat per pH2. Tekanan parsial H2 berapa? 3 atm. Berarti 3 dikuadrat. Dikali dengan PO2. PO2 berapa tadi? 1. Berarti kan nggak usah dimasukin juga sama. Hasilnya segini juga. Berarti tekanan parsial H2O dikuadrat sama dengan 4 dikali 3 dikuadrat ya kan? Nah, ini kan bisa kita hilangin kan akarnya. Jadi 4H2O sama dengan akar dari 4 kali 3 kuadrat. 4 ini kan bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat. 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Nah, ini kuadratnya hilang masing-masing. Set, berarti tinggal 2 kali 3. Sama dengan 6,0 atm. Berarti tekanan parsial dari H2O ini adalah 6,0 atm. Oke. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 15 ya. Nah, ini nomor 15. Nomor 15 ini kayaknya rada panjang nih ya. Oke, nomor 15 ya. Nomor 15, mana nomor 15? Nah. Oke, nomor 15, reaksi 2NO2 O2 gas menjadi 2NO gas tambah O2 gas. Nah, ini suhunya 227 derajat Celcius. KC-nya setengah. Tetapan gas R berarti 0,082. Nah, harga Kp-nya berapa ya? Kp sama dengan berapa? Nah, ini kita pakai rumus hubungan Kp dengan Kc. Kp itu adalah sama dengan Kc dikali R kali T
pangkat delta N. Nah, delta N itu apa? Delta N itu adalah selisih dari koefisien yang di kanan dengan koefisien yang di kiri, gitu. Berarti Kp sama dengan Kc-nya berapa? 0,5 ya, setengah. Kali R itu 0,082. Nah, T yang dimasukkan ini, suhunya yang dimasukkan itu adalah tekanan mutlak. Jadi, tekanan mutlak itu berarti Kelvin. Berarti, ini yang diketahui Celsius. Berarti, Kelvin itu adalah Celsius tambah 273. Celsiusnya 227 tambah 273. Berarti ini 500 ya. 500 ya. 500 gitu. Ya, 500 kali 500 berarti 500 Kelvin kali delta N. Sekarang kita lihat reaksinya. Yang di kanan itu koefisiennya berapa? 3. Yang di kiri 2. Berarti selisihnya antara yang kanan dengan kiri berapa? 1 ya. 3 kurang 2, 1. Berarti pangkat 1 ya. Udah nggak usah ditulis. Nah, ini bisa pakai kalkulator gitu ya. 0,5 dikali 0,082 kali 500. Maka dapat itu hanya Kp-nya adalah 20,5 atm. Nah, berarti jawabannya adalah yang E gitu ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 16 ya. Agak speedrun nih kita ya. Oke, agak speedrun. Oke, nomor 16 ya. Oke. Nomor 16 pada reaksi N2 gas tambah O2 gas menjadi 2NO gas. Harga Kc sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 29. Harga Kc untuk reaksi NO2 gas menjadi setengah N2 gas tambah setengah O2 gas pada keadaan tersebut adalah oke. Nah, ini ya, ini reaksinya kan berarti dibalik gitu ya. Dari yang sebelumnya N2 plus O2 menjadi N2 plus O2 menjadi 2NO, ini menjadi NO gitu ya. NO menjadi NO setengah N2 tambah setengah O2. Berarti ini reaksinya dibalik dan dibagi dengan 2 gitu ya. Oke, baik. Lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, suatu reaksi kalau dibalik berarti Kc-nya yang sebelumnya N kalau dibalik maka dia Kc-nya menjadi 1/N. Nah, kalau misalkan suatu reaksi dibagi dengan 2, maka Kc-nya yang sebelumnya N maka dia diakarkan. Akar dengan akar ya, diakar. Jadi si ininya diakar gitu ya, diakar. Nah, akarnya akar pangkat berapa? 2 atau 3 atau 4 itu tergantung dari dibagi dengan berapa. Dia dibagi dengan 2, berarti dia akar 2 gitu ya, akar 2N gitu. Nah, ini kan berarti pertama reaksinya dibalik. Berarti yang sebelumnya Kc-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 29 ya. Maka Kc-nya yang sebelumnya 2,5 kali 10 pangkat minus 29 dia menjadi 1/2,5 kali 10 pangkat minus 29 ya, 1 kali 10 pangkat minus 29 gitu ya. Nah, ini bisa diubah menjadi 5/2 2/5 ya. 2/2 dikali 10 pangkat 29/5. Jadi 2,5 kan 5/2. Nah, 2-nya naik jadi 2 gitu. 2 di atas, 5 di bawah. Nah, 10 pangkat minus 29 bisa dinaikin jadinya 2 kali 10 pangkat 29/5. Oke. Nah, ini pertama nih ya. Pertama dia dibalik. Lalu dia dibagi dengan 2. Berarti dia akar 2 dari 2 kali 10 pangkat 29/5. Nah, ini kalau dihitung nanti dapat 2 kali 10 pangkat 14. Oke. Maka Kc-nya untuk reaksi ini adalah 2 kali 10 pangkat 14. Jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. Oke, good. Selanjutnya mana ya? Selanjutnya nomor 17 ya. Oke, ini kita dikit lagi selesai nih ya.
Lagi selesai. Mana. Oke, lagi selesai. Nah, dalam ruangan 2 liter dimasukkan 16,2 gram gas HBr. Terjadi disosiasi 2 HBr gas menjadi H2 gas tambah Br2 gas. Dalam keadaan setimbang terdapat 0,05 mol H2. Harga tetapan kesetimbangan, berarti KC-nya ya. Oke, berarti di sini kita lihat reaksinya 2 HBr gas menjadi H2 gas tambah Br2 gas gitu ya. Nah, ini kita bikin awal reaksi setimbang gitu ya. Nah, pada awal-awalnya dia terdapat 16,2 gram gas HBr gitu. Nah, ini berarti kita cari molnya dulu ya. Cari molnya berapa gas HBr ini. Kalau mol itu kan berarti gram per mr. Gramnya 16,2. MR-nya berapa nih? Berarti kan dia HBr, berarti H1 Br 80. Berarti 81 ya. Berarti 16,2 per 81 ya, berapa tuh? 16,2 dibagi dengan 81. 0,2 ya. 0,2 mol. Berarti sini awalnya ada 0,2 mol. Nah, terjadi disosiasi menurut persamaan berikut. Terjadi disosiasi dalam keadaan setimbang terdapat 0,05 mol H2. Berarti di sini 0,05 mol ya. Dalam keadaan setimbang ya, maaf. Berarti pada keadaan setimbang itu di sini ya. Di sini 0,05 mol H2, berarti sama di sini 0,05 mol juga. Nah, di sini karena dia koefisiennya 2, berarti sini 0,1 ya, karena 2 kalinya 0,05. Berarti 0,2 dikurang 0,1 ya. 0,1 mol. Nah, di sini ditanya KC ya, harga tetapan kesetimbangan. Cari dulu molaritasnya ya, karena ini mol. Molaritasnya berarti di sini molaritas HBr. Yaitu 0,1 dibagi dengan 2. 0,05 molar. Nah, sekarang molar dari H2 yaitu 0,05 dibagi dengan 2. Berarti 0,025 molar. Ya enggak? Sebentar. 0,05 dibagi dengan 2. 0,025. Oke, berarti ini molaritas dari Br2 ini adalah 0,05 dibagi dengan 2. 0,025 molar. Nah, sekarang berarti KC-nya ya. KC-nya adalah perbandingan yang di kanan dengan di kiri. Berarti konsentrasi H2, konsentrasi Br2, karena koefisiennya sama-sama 1, jadi nggak usah saya tuliskan ya. Konsentrasi dari HBr di kuadrat. Berarti KC-nya sama dengan H2 berapa? Konsentrasi H2. Berarti 0,025 kali Br 0,025 per HBr 0,05 di kuadrat gitu ya. Berarti nanti didapat ini hasilnya adalah ya kalau nggak salah 0,5 0,025. Maaf. Hasilnya adalah 0,25. Ya, di sini 0,25 molar. Molar, nggak ada satuannya. 0,25 aja. Tapi jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Baik, jelas ya. Nomor 17. Sekarang nomor 18. Nomor 18 ya. Nomor 18 kita lihat sini. Oke, nomor 18 mana nih ya? Nah, nomor 18 kita lihat sini ya. Nah, nomor 18 ya. Ini dimasukkan 2 mol gas N2O4 ke dalam ruangan 2 liter suhu 25 derajat sehingga terurai menurut reaksi N2O4 2NO2 gas. Setelah terjadi kesetimbangan perbandingan N2O4 dan gas NO2 adalah 2:1. Tetapan KC-nya berapa? Oke. Sama, ini kita buat lagi reaksinya. N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Nah, dimasukkan 2 mol, berarti awal-awal reaksi setimbang.
ya. Awal-awal ada 2 mol. Nah, 2 mol terurai terjadi pada saat kesetimbangan perbandingan N2O4 dan NO2 adalah 2:1, berarti 2. Katakanlah N2O4 itu 2X, 2X dan NO2 itu X gitu. Berarti ya, berarti di sini karena di sini X ya, ingat ya perbandingan ini dengan ini tuh sama ya. Ini sama. Ya. Sama berarti di sini X. Kalau di sini X karena ini koefisiennya 2, ini setengah X per 2 gitu ya. X per 2 karena di sini koefisiennya 1 gitu. Nah, berarti di sini 2 dikurang X per 2 menghasilkan 2X. Berarti kira-kira berapa tuh X-nya? Berarti X-nya didapat adalah 0,8 mol. Berarti di sini berapa? 0,4 ya, karena 0,8 dibagi 2. Berarti di sini berapa? 0,8 kali 2, 1,6. 1,6 ini 0,8. Nah, yang ditanya adalah KC gitu ya. Berarti kan dilihat yang pada saat setimbang. Berarti molaritas dari N2O4 itu berarti 1,6 bagi dengan ruangannya 2 liter. Berarti 2. Berarti 0,8. Molaritas dari NO2 berarti 0,8 bagi 2. Berarti 0,4 molar. Ini molar. Yang ditanya KC. KC ini adalah perbandingan antara NO2 di kuadrat ya, karena koefisiennya 2 dibagi dengan N2O4. Berarti NO2 0,4 di kuadrat per 0,8 gitu. Nah, kira-kira hasilnya berapa nih? 0,4 di kuadrat 0,8. Hasilnya adalah 0,2 atau 1/5. Jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, jelas ya. Oke. Nah, ini nomor 19. Nomor 19 ya. Ini kita lihat sini ya. Nah, dalam tabung reaksi tertutup rapat dimasukkan gas N2O4 terdisasosiasi 12,5% dengan persamaan reaksi N2O4 gas, 2NO2 gas. Reaksi ini diilustrasikan dengan gambar molekul sebelum terjadi kesetimbangan. Gitu ya. Nah, itu di sini. Berarti di sini semuanya terdiri dari N2O4. Nah, setelah tercapai setimbangan, komposisi N2O4 dan gas NO2 adalah ya. Berarti di sini kita tulis reaksinya. N2O4 gas, maka ini menjadi 2NO2 gas gitu ya. Nah, reaksi ini diilustrasikan dengan gambar gitu. Ya. Diilustrasikan dengan gambar ya. Berarti kita lihat di sini. Ya, kita awal reaksi setimbang lagi. Kalau misalkan awal-awal ada X ya, ada X mol dari N2O4, maka dia kan terdisosiasi 12,5%-nya ya. Berarti 12,5% dari X mol dari N2O4 ini terdisosiasi. Berarti 12,5 bagi 100 berapa tuh? Dikali dengan X ya. Bentar, berapa sih? 12,5 bagi 100 itu 1/8. Ya, 1/8 X. Berarti 1/8 X-nya itu terdisosiasi, berarti tersisa 7/8 X gitu ya. 7/8 X pada keadaan setimbang ya. Nah, ingat perbandingan ini dengan ini sebanding. Berarti ini 2 kalinya 1/8. Berarti 1/4 X gitu ya. Nah, berarti di sini pada keadaan setimbang ada di keadaan setimbang ya, ada 7/8 X N2O4 dan ini biar sama penyebutnya ini 2/8. 2/8 X N2O4 gitu. Oke. Sekarang kita lihat di sini berapa banyak partikelnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ya. 8.
Nah, sekarang kita lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada keadaan yang seimbang berarti kan ada 7/8 X gitu. Ada 7/8 X, berarti 7 ya. Berarti ada 7 molekul di sini. 7 molekul. 7 molekul berarti di sini lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, berarti pada saat keadaan setimbang ya, ada 7 ya. Ini kan penyebutnya udah sama. Berarti kita hiraukan aja yang 8-nya ini. Berarti di sini ada 7 partikel, 7 partikel N2O4 dan 2 partikel NO2 ya, maaf. Sini NO2. NO2 ya, ada 2 partikel NO2. Maka di sini kita lihat, maka yang jumlahnya hitam ini harus berjumlah 7. Berarti kita lihat di sini. Sepertinya sih yang C ya, kalau kita lihat-lihat ya. Sekarang kita lihat dulu 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada 7 partikel. Nah, sekarang yang NO2, berarti yang putihnya harus berjumlah 2. Berarti di sini lihat 1 2. Ah, ternyata yang C yang benar. Nah, ini yang C ya, yang benar ya. Nah, jadi yang C ya, yang benar karena kita berdasarkan ini ya. Berdasarkan perbandingan ini. Oke? Oke. Oke, jelas ya, teman-teman. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya ini nomor terakhir ya. Nomor terakhir ini ya. Jadi diketahui persamaan reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan 2SO2 gas tambah O2 gas menjadi 2SO3 gas dengan delta H-nya adalah minus X kilokalori. Berarti delta H-nya negatif X eksoterm. Pada saat kesetimbangan awal, molekulnya dapat digambarkan sebagai berikut. Jika suhu diturunkan, maka dalam keadaan kesetimbangan yang baru, susunan salah satu molekul reaksi hasil reaksinya menjadi ya, karena kita lihat di sini. Kesamaan hasil reaksinya 2SO2 gas tambah O2 gas menjadi 2SO3 gas dengan delta H-nya adalah negatif X kilokalori. Nah, pada saat kesetimbangan awal molekulnya seperti ini ya. Jika suhu diturunkan ya, suhu diturunkan berarti dia mengarah ke reaksi eksoterm. Eksoterm gitu ya. Reaksi eksoterm, maka dalam kesetimbangan baru susunan salah satu molekulnya adalah bagaimana gitu ya. Nah, kalau yang ini kan berarti susunan apa ini? O2. Nah, kita lihat di sini. Reaksinya kan eksoterm, dia mengarahnya kesetimbangannya ke yang eksoterm. Berarti di sini karena dia delta H-nya negatif, berarti yang ke kanan itu adalah eksoterm. Ini adalah eksoterm. Berarti 2SO3-nya dia bertambah banyak ya. 2SO3-nya bertambah banyak ya. Sedangkan O2 dan SO2-nya berkurang. Jadi SO2-nya ini berkurang. Ini dia bertambah banyak karena reaksinya bergerak atau bergeser kesetimbangannya ke kanan 2SO3. Maka si SO3-nya makin banyak ya ntar ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan adalah molekul gas O2. O2 ini dia bertambah atau berkurang? Berkurang ya teman-teman. Berkurang, maka tidak mungkin dong. Ini yang sebelumnya hanya 2, dia menjadi banyak nih, lebih banyak dibanding 2. Maka tidak mungkin A ini. Ya. Sekarang yang B. B ini adalah apa? SO2. SO2 dia di kiri letaknya. Di kiri kok malah bertambah? Kan nggak mungkin. Kan harusnya berkurang kalau di kiri karena bergerak ke kanan reaksinya. Maka B juga salah ya. Ini SO2. Sekarang yang C, SO3. SO3 dia terletak di kanan. Nah, di kanan dia bertambah banyak. Nah, yang sebelumnya 4 dia menjadi apa nih? 5 jumlahnya. Maka kemungkinan ya ini benar. Kenapa? Karena SO3 ini dia di kanan. Di kanan maka dia bertambah. Karena reaksinya memang di kanan gitu. Ke kanan, maka dia bertambah. Oke, ini mungkin kandidatnya ya. Nah, sekarang yang D. Yang D itu SO3. Dia berkurang. Ya, ini nggak mungkin karena SO3 ini berada di kanan. Padahal dia bertambah gitu. Maka D ini salah. Nah, yang E ini apa nih E ya? E ini adalah SO2. SO2 tetap. Wah, nggak mungkin. SO2 nggak mungkin tetap.
karena reaksinya bergeser ke kanan, pasti dia berkurang gitu. Maka jawaban yang betul adalah yang C. Oke? Nah, jawabannya yang C gitu ya. Nah, gampang ya sebetulnya untuk reaksi kesetimbangan ini ya, sangat seru sekali bermain apa namanya? Menyelesaikan soal-soalnya itu sangat seru. Oke? Ya, mungkin yang bisa gua bahas sekian aja sekali ini ya. Terima kasih sudah menonton video pembahasan dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.